Welcome to Sunday School Maranatha Malang. Halo Maranatha Kids, gimana kabarnya di rumah? Kangen kan ibadah bareng Sunday School Maranatha Malang? Yuk, persiapkan diri kalian teman-teman. Jangan lupa mandi. Persiapkan Alkitab dan buku catatan teman-teman. Persiapkan hati dan pikiran teman-teman untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Kalian gak boleh ngantuk loh ya saat ibadah. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak-anak sekolah minggu. Apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa. Selamat kita bertemu kembali di ibadah online hari ini. Tapi sebelum kita akan memuji Tuhan, sebelum kita akan menyembah Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Yuk kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami anak-anak sekolah minggu, kami akan siap memuji memuliakan Tuhan. Tuhan berkati kami semua, Tuhan berkati semua yang melayani Engkau. Kami siap memuji Engkau, kami siap memuliakan Engkau. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Yuk kita memuji Tuhan dengan semangat, kita memuji Tuhan dengan sukacita. Kudaki-daki gunung yang tinggi. Yesus beserta
Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan akan memberikan semangat yang baru buat kita semua. Firman Tuhan juga pasti akan memberkati anak-anak sekolah minggu yang ada. Yuk kita nyanyikan pujian ini. Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Haleluya. Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin menuntun, setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosa. Lagi katakan, Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin menuntun, setiap langkah hidup. Sucikan, kuduskan. Sekali lagi katakan, Yesus ku panggil. Haleluya. Yesus ku undang, masuk dalam hatiku Tuhan. Haleluya. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan. Sekali lagi katakan, Yesus ku panggil. Haleluya. Amin, amin, amin. Amin. Masuk dalam hatiku lagi. Yesus ku panggil, Yesus. Amin, amin. Yesus masuk dalam hatiku Tuhan. Amin. Memimpin menuntun. Ya. Yesus, haleluya. Amin. Sucikan, kuduskan semua dosa. Sucikan, kuduskan semua kami. Sucikan, kuduskan, kuduskan semua dosaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Ayo anak-anak yang di rumah, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Masuk dalam hati kami Tuhan, masuk dalam hati kami semua anak-anak sekolah minggu yang ada. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji dan menyembah Engkau. Saatnya kami anak-anak sekolah minggu akan diberkati dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati Om Nanang yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan urapi dengan urapan-Mu yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan siap mendengarkan firman Tuhan. Kami sudah berdoa, kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, katakan amin. Halo, selamat pagi semua. Shalom anak-anak. Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh bertemu lagi dalam ibadah online. Masih tetap semangat kan? Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kalau tadi kita sudah memuji,
memuliakan nama Tuhan. Sekarang kita siapkan hati kita untuk kita menerima firman Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama melihat firman Tuhan dalam kitab Ibrani. Mari kita ambil Alkitab kita masing-masing. Teman-teman, adik-adik, anak-anak boleh siapkan catatan untuk mencatatnya. Silahkan kita buka Alkitab kita di Ibrani 11 ayat 31. Ya, sama-sama kita akan baca. Om akan baca dari sini ya. Karena iman, maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Puji Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini Om berikan tema Rahab diselamatkan oleh iman. Nah, mungkin anak-anak sering mendengar cerita ini, tapi bersama-sama kita akan mendengar, kita akan lihat, kita akan pelajari bersama-sama apa sih kita contoh dari kisah Rahab ini ya. Kalau anak-anak boleh lihat ya, ini adalah tembok Yeriko ya. Tembok Yeriko ini tembok yang sangat besar, tembok yang sangat megah ya. Ini adalah kota Yeriko dikelilingi oleh tembok yang sangat luas sekali ya. Yosua diutus oleh Tuhan Allah untuk memasuki kota Yeriko ini ya. Yosua diberikan perintah untuk mengalahkan, menduduki kota Yeriko ini. Kemudian Yosua ya menyuruh 2 orang pengintai ya. Yosua menyuruh 2 orang pengintai. Untuk apa anak-anak? Untuk melihat keadaan di dalam kota Yeriko itu. Melihat kotanya, melihat pasukannya yang ada ya, supaya bangsa Israel bisa bersiap untuk masuk, untuk menduduki, untuk mengalahkan pasukan dari orang-orang Yeriko tersebut ya. Ya, ini ada 2 orang kita lihat. Wah, ini sedang memberikan perintah ini ya. Sedang memberikan perintah kepada 2 pengintai. Ya. Kamu harus masuk ke kota Yeriko ya. Coba lihat di sana ya. Rakyatnya bagaimana? Keadaan kotanya bagaimana ya? Ya, Yosua memberikan perintah kepada 2 pengintai ini ya. Akhirnya mereka malam-malam masuk ke kota Yeriko, anak-anak. Mereka masuk ke kota Yeriko dan mereka masuk ke salah satu rumah ya, ke salah satu rumah. Ya, ini rumahnya Rahab ya. Mereka sampai di rumah Rahab ya. Seorang perempuan sundal ya, perempuan yang berdosa ya. Kalau sekarang ini seperti seorang pelacur ya. Tapi orang-orang ini ya, 2 pengintai ini bercakap-cakap ya dengan Rahab ini ya, dengan Rahab ini. Kemudian sepertinya ada orang yang tahu kalau ada orang asing masuk ya. Kemudian ya mereka menyuruh dari pasukan dari kota Yeriko ini ya, rajanya menyuruh untuk pasukannya ini, cepat kamu ke rumah Rahab ya. Sepertinya ada orang asing di sana. Kita harus ke sana ya. Kita lihat siapa mereka. Jangan-jangan mereka orang Israel ya. Mereka mata-mata Israel yang akan ke tempat kita. Nah, kemudian pasukan itu ke rumah si Rahab ya. Ke Rahab. Nah, terus aduh, Bu Rahab ini terkejut ya. Ini. Wah, kamu tadi ada orang lewat sini. Apakah kamu tahu? Wah, ini prajurit
dari kerajaan Yeriko ini ya, dari kota Yeriko ini, disuruh oleh Raja Yeriko. Waduh, iya tadi ada 2 orang asing ke sini ya, tapi mereka sudah lari mereka. Sudah lari, saya tidak tahu. Cepatlah kejar mereka gitu. Mungkin mereka masih tidak jauh dari sini ya, katanya Rahab. Ya. Tapi Ibu Rahab ini ya, yang pengintai itu tadi disembunyikan di atas tempat, di loteng ya, di tempat paling atas di rumahnya. Bu Rahab ini, ini bersembunyi ya, bersembunyi. Ayo sembunyi di sini aja, ada pasukan di bawah ada pasukan yang mengejar. Ini pasukannya mengejar ini. Ini lari mereka. Oh ya, saya akan kejar mereka ya. Siapa tahu nanti bisa tertangkap ya. Ini dikejar ya. Setelah mereka lari ya, akhirnya Ibu Rahab ini ya, tolong ya, diselamatkan ya. Mereka Ibu Rahab ini menyelamatkan 2 pengintai ini ya. Mereka diturunkan ke luar ya. Kebetulan ini rumahnya Ibu Rahab ini dekat dengan tembok ya, dekat dengan tembok Yeriko ya. Jadi rumahnya ini bersampingan dengan tembok Yeriko. Jadi mereka dikeluarkan lewat jendela ya. Tapi Ibu Rahab ini minta satu syarat ya. Kalau kamu sudah aku lepaskan ya dari kota ini ya, nanti kalau kota ini kamu masuki dan kamu kalahkan ya, kamu harus menyelamatkan keluargaku gitu ya, katanya kedua pengintai ini ya. Iya Ibu Rahab, nanti kalau pasukan Israel sudah menduduki kota Yeriko ini ya, ini tali merah ini ya, tali merah ini sebagai tanda ya. Tali merah ini jangan kamu lepaskan, biarlah tali merah ini tetap tergantung di tembok ya, supaya kami mengetahui itu adalah rumahmu ya, rumah yang telah menyelamatkan kami berdua. Baik ya. Tali ini akan menjadi tanda ya. Tali ini akan menjadi tanda supaya ada keselamatan ya di rumah ini. Mereka diturunkan. Ayo pelan-pelan turun gitu ya. Ini rumahnya. Ini rumahnya ada tali ya, tali merah dari benang kirmisi ya. Ini melambangkan, ini kalau sudah tahu, ini rumahnya Rahab ya, yang harus diselamatkan ya. Karena apa? Ya karena Rahab sudah menolong 2 pengintai itu tadi ya. 2 pengintai itu tadi sudah ditolong dilepaskan ya, ya. Akhirnya mereka selamat ya. Mereka selamat bertemu dengan Yosua dan mereka bercerita tentang keadaan kota Yeriko ya. Kemudian ini, tiba saatnya pasukan Israel mengelilingi tembok Yeriko ya. Mereka mengelilingi 6 hari ya, 1 kali selama 6 hari. Kemudian hari yang ke-7 dikelilingi berapa? Iya betul, dikelilingi 7 kali ya. Pada hari yang ke-7 ya, mereka mengelilingi tembok Yeriko sebanyak 7 kali ya. Pada yang terakhir kali, ditiuplah sangkakala. Sangkakala ditiup ya. Ini membawa sangkakala ya. Ini pasukannya dari orang-orang Yeriko nih yang lihat, loh kenapa ini bangsa Israel ini ya, kok mau berperang, kok lucu ya, kok sepertinya kok aneh, kok mengelilingi tembok ya. Tapi kita percaya kuasa Tuhan terlebih besar ya, kuasa Tuhan kuat ya. Akhirnya setelah mereka meniupkan sangkakala, mereka menaikkan puji-pujian kepada Allah, akhirnya dengan kuasa Allah tembok Yeriko akhirnya runtuh dan orang Israel menyerbu masuk. Serbu masuk, dan kalau kita lihat di sini, inilah
keluarga dari Ibu Rahab itu ya. Rahab itu ya, dia membawa sanak saudaranya ya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan ya, ayahnya, ibunya, seisi rumahnya yang ada di dalam rumah. Rahab itu diselamatkan ya. Rahab beriman ya, Rahab beriman kepada Tuhan ya. Rahab sebelumnya tidak mengerti, Rahab sebelumnya tidak menyadari, Rahab sebelumnya tidak mengetahui tentang Allah Israel ya. Allah Israel itu dia mendengar bahwa Allah Israel Allah yang luar biasa, Allah yang perkasa. Saat dia percaya, saat dia beriman ya, Tuhan menyelamatkan ya. Tuhan menyelamatkan ya. Lewat itu tadi, dua pengintai itu tadi ya, akhirnya diselamatkan ya, lewat tanda benang merah Kirmisi itu tadi ya. Puji Tuhan ya. Biarlah lewat firman Tuhan pagi hari ini kembali kita mau belajar anak-anak. Kita percaya bahwa keselamatan ada di dalam Tuhan Yesus Kristus ya. Kalau kita percaya Tuhan Yesus menyelamatkan kita, Tuhan Yesus menyelamatkan anak-anak semua ya. Kita percaya, kita haleluya diselamatkan ya, masuk dalam kerajaan surga yang mulia ya. Puji Tuhan, Tuhan sudah menyiapkan tempat di sana untuk kita di surga sana ya, bertemu dengan Tuhan Yesus. Terima kasih ya, puji Tuhan. Kita akan sama-sama berdoa ya. Kita akan sama-sama berdoa. Kita lipat tangan bersama ya. Kita akan berdoa, kita bersyukur buat kasih Allah buat kita ya. Sampai hari ini Tuhan masih menolong kita ya. Tuhan masih melindungi kita. Kita tundukkan kepala, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kembali kami boleh belajar akan firman-Mu. Kami boleh belajar kebenaran firman-Mu dari seorang perempuan bernama Rahab. Rahab beriman Tuhan. Rahab beriman sekalipun Rahab manusia yang berdosa. Rahab belum mengenal Allah dengan benar. Tapi saat Rahab percaya beriman, ada keselamatan di dalam Tuhan Allah Israel. Tuhan Allah yang sama-sama kami sembah hari ini. Kami percaya Tuhan yang sama yang akan menyelamatkan kami. Saat kami percaya, saat kami beriman kepada Tuhan Yesus yang akan menyelamatkan kami. Kami tidak perlu takut, sebab Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Tuhan berkati anak-anak yang sudah melihat ibadah online ini. Berkati kalau mereka sudah mulai masuk dalam sekolah mereka masing-masing. Sekalipun mereka sekolah online Tuhan, di rumah mereka masing-masing, Tuhan berkati, berikan hikmat kepandaian buat anak-anak. Tuhan juga memberkati orang tua mereka masing-masing Tuhan, dalam pekerjaannya, usahanya, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terima berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua ya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa di ibadah online selanjutnya. Haleluya.